Selamat pagi semuanya, saya Hani Putri BRC Tanggang dengan NIM C1 Saya dari R9 S1 Akuntansi. Saya akan membahas materi tentang timbul dan hapusnya utang pajak. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak atau saat pengakuan adanya utang pajak, yaitu satu, ajaran formil. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus, sehingga jika belum ada surat ketetapan pajak, maka berarti belum ada timbul hutang pajak. Yang kedua, ajaran material. Hutang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self-assessment system. Surat ketetapan pajak dalam ajaran ini tidak menimbulkan hutang pajak, hanya untuk menentukan dan menetapkan besarnya utang pajak. Setiap perikatan, termasuk pula utang pajak, pada suatu waktu akan hapus. Utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. 1. Pembayaran. Pembayaran pajak dapat dilakukan wajib pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran pajak dapat dilakukan di kantor kas negara, kantor pos, dan giro atau di bank persepsi. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak dapat dikompensasikan pada masa atau tahun pajak berikutnya, maupun dikompensasikan dengan pajak lainnya yang terulang. Yang ketiga, daluarsa. Daluarsa diartikan sebagai daluarsa penagihan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak maupun Fiskus, maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak. Selanjutnya yaitu penagihan pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa ini, perlu diketahui dan dipahami beberapa pengertian ditetapkan dalam undang-undang, antara lain: A. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban pajak menurut peraturan perundang-undangan pajak. B. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan, menjual barang yang disita. C. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan lain-lain sehubungan dengan penagihan pajak. D. Surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah pembayar utang pajak dan biaya penagihan pajak dan memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukannya sama dengan putusan hakim pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap. E. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundangan pajak. Surat paksa diterbitkan apabila 1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan. 2. Terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus atau tanpa menunggu jatuh tempo. Penagihan seketika dan sekaligus ini dilakukan apabila wajib pajak diperkirakan atau berindikasi akan pergi dari Indonesia atau suatu badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Yang ketiga, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Dalam proses penyitaan barang yang dilakukan Fiskus, terdapat barang-barang yang dapat disita dan yang dikecualikan dari penyitaan tersebut. Barang yang dapat disita berupa 1. Barang bergerak, yaitu mobil, perhiasan, uang tunai, rekening koran dan tabungan, saham, dan lain-lain. Yang kedua, barang yang tidak bergerak seperti tanah, kapal, bangunan, dan lain-lain. Khusus untuk barang yang bergerak, terdapat barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan, yaitu 1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapan yang digunakan penanggung pajak dan keluarganya. 2. Persediaan makanan dan minuman untuk 1 bulan. 3. Perlengkapan dinas yang diperoleh dari negara. 4. Buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak. 5. Peralatan dalam keadaan jalan untuk berusaha yang menilainya tidak lebih dari Rp 20 juta. Atau sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan atau Kepala Daerah. Yang keenam, peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga. Terakhir, kita akan melihat bagaimana mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa. Adapun mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut. Pertama, 7 hari setelah jatuh tempo, bila hutang pajak tidak dilunasi, maka akan diterbitkan surat teguran kepada wajib pajak. Yang kedua, 21 hari setelah diterbitkan surat teguran masih belum lunas, maka diterbitkan surat paksa. Yang ketiga, setelah 2 kali 24 jam surat teguran terbit belum lunas, maka diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Yang keempat, 14 hari setelah dilakukan tagihan dengan surat paksa belum lunas, maka diterbitkan surat perintah untuk mengumumkan tentang pelelangan surat umum. Yang kelima,
14 hari setelah pengumuman belum lunas, maka dikenakan sanksi berupa tindakan pelelangan di muka umum. Yang terakhir, bagi penunggang pajak lebih dari Rp 100 juta belum melunasi hutang pajaknya karena hasil lelang lebih kecil dari hutang pajak, maka dapat dikenakan sanksi penjara kurungan selama-lamanya 6 bulan dan dapat diperpanjang lagi selama 6 bulan. Penyanderaan tidak mengakibatkan hapusnya hutang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan atau paham imperatif. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Kritik dan saran yang membangun sangat dipersilahkan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah!